Halo teman-teman semua, jadi kali ini saya akan menganalisis sebuah film yang berjudul The King's Speech yang pernah tayang pada tahun 2010. Nah, dalam film itu banyak teori-teori komunikasinya dan juga teknik public speaking. So, buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar video-video selanjutnya tidak ketinggalan. The King's Speech berkisah tentang Raja George VI yang bernama Albert atau sering disapa Bertie yang sepanjang hidupnya tidak pernah berbicara di depan umum. Trauma masa kecil membuatnya dia menjadi gagap dalam berbicara. Tapi usai sang kematian ayah, Raja George V dan segenap pernikahan kakaknya dengan seorang wanita yang sudah bersuami, akhirnya dia dianugerahi gelar Raja George VI. Demi menyembuhkan penyakit yang gagapnya dan dinobatkan sebagai sosok pemimpin dari Inggris, akhirnya Elizabeth segera menghubungi ahli terapi berbicara yang bernama Lionel. Setelah awal yang sulit dan juga penuh ketegangan, akhirnya Bertie mampu beradaptasi dengan cara kerja Lionel, dan bahkan ahli terapi dengan metode unik tersebut mampu membuat Bertie menjadi berani. Dengan dukungan penuh dari keluarga dan pemerintahan dari Inggris, Bertie akhirnya berhasil membawakan pidatonya di radio dengan lancar dan sukses, yang akhirnya menginspirasi rakyat Inggris untuk siap bertempur dalam perang. Teori yang pertama yaitu classical conditioning oleh Ivan Pavlov, yaitu merupakan respon stimulus baru berdasarkan pengalaman yang diperoleh secara berulang-ulang. Contoh kasus dalam film tersebut yaitu adalah ketika Bertie mengalami gangguan kecemasan ketika berada di depan umum, maka Lionel sebagai dokternya memberikan sebuah alat pendengaran musik kepada Bertie dan secara bersamaan ia menginstruksikan Bertie untuk membacakan sebuah teks, dan tanpa Bertie sadari akhirnya dia pun mampu bisa berbicara dengan lancar. Karena musik mengalihkan rasa takutnya, setelah melakukan terapi secara berulang-ulang, akhirnya Bertie mampu berbicara dengan lancar tanpa harus menggunakan alat musik tersebut. Teori yang kedua adalah operant conditioning oleh B.F. Skinner. Dari film ini dapat dihubungkan kepada teori tersebut, yaitu menjadi beberapa teori juga. Yang pertama ada positive reinforcement atau respon meningkat karena adanya reward, yaitu terjadi ketika Bertie melakukan terapi dengan seorang terapis yang dirasanya cocok dari segi bergaulnya dan bahkan mereka menjalin persahabatan. Itulah kenapa akhirnya Bertie mampu mengatasi kegagapannya. Yang kedua adalah negative reinforcement. Dalam kasus video tersebut, yaitu ketika Bertie merasa dirinya itu merasa tersinggung dan tidak ingin melanjutkan terapinya, tapi pada akhirnya mereka pun baikan sehingga mereka pun melanjutkan untuk terapinya. Selanjutnya ada positive punishment. Terjadi ketika pada awal mulanya Bertie tidak mampu berbicara di depan umum. Tiba-tiba ia dinobatkan sebagai seorang raja, maka mau tidak mau ia harus mengatasi kegagapannya. Dan akhirnya Bertie berhasil mengatasi gangguan kecemasan ketika ia berbicara di depan umum. Selanjutnya ada negative punishment. Terjadi ketika Bertie sedang merokok dan pada akhirnya Lionel pun melarang. Padahal Bertie pun sudah tergantungan pada rokok untuk mengatasi kegelisahannya, tapi pada akhirnya Bertie mampu menghadapi segala kegelisahannya tanpa harus bergantung lagi pada rokok. Teknik public speaking yang pertama itu yaitu menghindari merokok saat akan bertampil di depan umum. Mungkin sebagian banyak orang tuh merokok dapat menghilangkan rasa kecemasan saat tampil di depan umum, tapi kalau kalian sadari bahwa merokok itu sangat mengganggu. Contohnya seperti misalkan kalian sudah tampil di depan umum, terus kalian tuh bakal batuk-batuk karena efek dari rokok tersebut. Nah, dari batuk-batuk kalian itu tersebut dapat mengganggu kepada si penyimak atau si pendengar. Yang kedua, buat rileks tenggorokan dan tekan lidah kita untuk memperkuat kalimat-kalimat seperti tongue twister. Kalimat tongue twister itu seperti contohnya dalam bahasa Indonesia, yaitu ular melingkar-lingkar berputar-putar di pagar pauma. Atau kalau misalkan kalian semuanya orang Sunda dan saya juga sebagai orang Sunda, saya itu sering latihan dengan kata-kata yaitu kuring jualan karung, lamun karung kuring kirang, kuring kerung. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, jika ada yang punya kata-kata tongue twister kayak tadi,
punya kata kalimat-kalimat yang lain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Terus yang ketiga itu sering berlatih berbicara di depan umum. Ini yaitu salah satu yang paling maju sih ya menurut saya, karena kita sering berlatih itu jadi kita sering menjadi percaya diri gitu bahwa kita bisa bertampil atau di depan umum. Yang keempat itu lafalkan kata-kata dengan jelas sehingga apa isi dari pidato tersebut dapat disampaikan secara baik. Dan yang terakhir yaitu gladi resik untuk memastikan penampilan di esok hari itu berjalan dengan sempurna. So, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar video-video selanjutnya tidak ketinggalan. So, saya Reza dan izin pamit.